Nah, yang kedua terkait tentang notes receivable atau wesel tagih. Sering disebut promissory notes, yaitu perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada saat di mana atau pada saat yang ditentukan. PN atau promissory notes dapat dipindahtangankan. Ketika dijual, maka pihak yang membuat PN harus membayar kepada pemegang PN. Promissory notes digunakan ketika satu, perusahaan meminjam atau meminjamkan uang. Yang kedua, suatu jumlah transaksi atau periodenya lebih dari normal atau kredit limit. Yang ketiga, sebagai pengganti atau settlement dari account receivable. Komponen-komponen yang ada dalam notes receivable adalah yang pertama tanggal notes-nya, tanggal berapa. Yang kedua, jumlah uang yang dipinjamnya berapa. Yang ketiga, kapan jatuh temponya. Yang keempat, kepada siapa akan dibayar. Yang kelima, pihak yang akan membayarnya siapa. Dan yang terakhir ada 6, tarif bunga yang dikenakan. Notes receivable ini biasanya ditujukan untuk pelanggan yang biasanya tidak membayar piutang tepat waktu atau sering memperpanjang jangka waktu pembayaran atas piutang. Yang kedua, karena pelanggan baru. Yang ketiga, pinjaman karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Yang kelima itu bisa untuk transaksi peminjaman uang. Bagaimana pengakuan wesel tagih atau notes receivable? Kita akan mengenal yang namanya premium, discount, ataupun sama dengan face value. Yang pertama, jika tingkat bunga wesel tagih sama dengan tingkat bunga di pasar, disebut wesel tagih diterbitkan pada face value. Kondisi yang kedua, jika tingkat bunga wesel tagih lebih besar dari tingkat bunga di pasar, disebut wesel tagih diterbitkan dengan premium. Dan yang ketiga, jika tingkat bunga wesel tagih lebih kecil dari tingkat bunga di pasar, disebut wesel tagih diterbitkan dengan diskon. Nah, ini contoh soal dari notes receivable. Ya, BC Company tanggal 1 Mei menerbitkan notes dengan face value sebesar $730, tarif bunganya 12%, akan jatuh tempo dalam 120 hari sebagai settlement piutangnya pada PT XYZ Company. Berarti bunga yang harus dibayar, kita harus cari bunganya, $730 dikali 12% dikali 120 per 360. Karena bentuknya itu 120 hari, maka kita hitungnya adalah hari. Kalau dibilang bulan, maka pernya adalah per 12 bulan, gitu ya. Atau sebesar hitung-hitungannya adalah $29,2 bunganya yang harus dibayar. Jadi jurnalnya adalah 1 Mei ya, pada saat menerima notes receivable debit, kreditnya adalah account receivable sebesar 730. Nah, dan bunganya ya, bunganya kita akan mencatat pada saat membayar bunga atau kita terima bunga, maka cash pada account receivable. Transfer receivable. Perusahaan dapat mentransfer piutangnya kepada perusahaan lain, kemudian mendapatkan cash dari transfer piutang tersebut. Adapun alasan mengapa perusahaan mentransfer piutangnya biasanya dikarenakan yang pertama, kompetisi, yang kedua, jumlah kas yang terbatas, dan yang ketiga, proses penagihan piutang memerlukan waktu dan biaya. Nah, yang kelima langkah yang diperlukan untuk mengelola piutang. Setelah kita sudah tahu piutang-piutang tadi, ya isinya apa, tentang piutang tersebut itu jenis-jenisnya bagaimana kita mengelola piutang supaya arus kas masuk itu bisa terjaga. Ada 5 langkah yang diperlukan untuk mengelola piutang. Yang pertama, menentukan kepada siapa memberikan kredit. Yang kedua, menentukan periode pembayaran, memantau penagihan, mengevaluasi likuiditas piutang, dan yang terakhir adalah mempercepat penerimaan kas dari piutang jika diperlukan. Demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for current asset di bagian inventory. See you!